Pak Ailin. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Belum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mau bersyukur kepadamu untuk malam yang begitu indah ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk sebentar mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Pakailah kami ya Tuhan yang akan menyampaikannya, agar firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bacaan pada malam hari ini diambil dari Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Anak-anak dari sebuah keluarga kaya raya diserahkan pada pengasuh yang sangat memenuhi syarat. Namun, ketika masa sukar yang berkepanjangan melanda dunia, keluarga itu pindah ke rumah yang lebih kecil dan tidak lagi sanggup mempekerjakan pengasuh. Satu malam, tatkala sang ayah pulang setelah bekerja seharian, putri ciliknya merangkak naik ke lututnya dan memeluknya sambil berkata, "Aku mencintaimu, Papa." Sang ayah pun menjawab, "Papa juga mencintaimu, sayang." Senang mendapat respon yang hangat, si gadis kecil lalu berkata, "Papa, maukah Papa berjanji untuk tidak menjadi kaya lagi? Papa tidak pernah datang menemui kami ketika Papa kaya. Sekarang kami bisa bertemu Papa setiap malam, memeluk dan mencium Papa." Kalau kita bisa memilih, tentu kita tidak ingin mengalami kesengsaraan, pandemi, resesi ekonomi, dan berbagai pergumulan yang lain. Namun terkadang Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi untuk memunculkan banyak hal baik dalam hidup kita. Seperti keluarga Yakub yang sempat kehilangan kebahagiaan akibat kesalahan kakak-kakak Yusuf yang menjual Yusuf. Namun akhirnya, keluarga ini kembali utuh dan penuh dengan kebahagiaan. Justru ketika wabah kelaparan melanda berbagai negeri saat itu. Pandemi COVID-19 yang memicu resesi ekonomi dan kesukaran besar saat ini bisa menjadi masa ketika kita belajar mengevaluasi diri. Apakah kita sudah menetapkan skala prioritas dengan benar? Kekayaan, kesuksesan, ketenaran, hobi dan kesenangan dunia lainnya seringkali membuat kita lupa akan prioritas yang benar. Keluarga yang punya hak lebih untuk diperhatikan malah terlupakan, bahkan terabaikan. Kondisi yang memaksa kita untuk tinggal di rumah adalah kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga keluarga. Barangkali selama ini kita sudah hilang dari hadapan Tuhan, juga di tengah keluarga kita. Mari kita pakai momen ini untuk membangun kembali keharmonisan dan ketahanan keluarga kita. Tuhan pasti menolong dan memberkati perjuangan kita. Dialah yang akan membuat utuh dan sempurna keluarga kita. Amin.
Kami kembalikan Pak Ramadi. Ya, terima kasih Pak Elim. Sama-sama Pak. Kita diingatkan ya Bapak Ibu ya, dalam segala sesuatu Tuhan bekerja dan mendatangkan kebaikan ya, walaupun harus melewati kesulitan dan pergumulan ya. Ada yang mau sharing Bapak Ibu? Dalam pergumulan dan kesulitan ternyata ada hal baik yang Tuhan sediakan. Pasti ada yang pernah ngalamin. Pernah ya Bapak Ibu ya? Kita ngalamin seperti itu. Ya. Memang nggak gampang. Kadang kita fokusnya ke kesulitannya. Ya. Tapi hal baik itu sebenarnya Tuhan sediakan, ya. Aduh, gimana ya? Ya. Ada yang mau sharing? Mungkin share pengalaman. Ada, Bapak Ibu? Tidak ada? Ya, dengan tadi renungan Pak Elim, saya teringat ya, ada peristiwa bencana di Amerika Selatan kalau nggak salah. Bencananya itu bencana kekeringan. Bencana kekeringan di danau Okeechobee namanya, ya. Jadi saking keringnya itu danaunya itu surut. Danaunya itu airnya benar-benar surut selama beberapa bulan, saking keringnya. Dan ternyata dasar danau itu kelihatan, karena selama ini tertutup air kan jadi nggak kelihatan ya. Ternyata di dasar danau itu banyak harta karun. Banyak harta karun peninggalan kerajaan-kerajaan dulu. Ya, dan itu ternyata dijual ya dengan nilai yang sangat fantastis. Ada artefak, ada patung-patung, ada alat makan zaman purba dan sebagainya. Ya, mungkin hampir seperti itu ya, dengan kekeringan ya ternyata harta karun itu muncul. Ya, kadang harus melewati kesulitan, pergumulan. Ya, ada hal baik yang muncul dari situ, Saudara. Ya. Mungkin ada yang mau sharing? Malam ini? Tidak ada? Ada. Ada, Bu Saya Fi? mau. Ya, boleh Bu Fi. Saya merasakan Tuhan itu sangat luar biasa kreatif. Dalam keadaan kita sekarang begitu terbatas gerak kita, setiap hari yang saya pikir cuman Tuhan terima kasih, berkat Tuhan masih ada. Kalau dulu kan kita jalan ke mall, terus apa yang kadang-kadang kita nggak perlu kita beli. Kalau sekarang kan benar-benar kita hidup itu bergantung sepenuh dan mengandalkan Tuhan. Pokoknya masih dikasih sehat, kita masih bisa beraktivitas walaupun terbatas, dan tiap hari masih makan. Kadang-kadang berlebihan juga. Jadi kalau dipikir ada juga hamba Tuhan yang berkata bahwa dalam keadaan kondisi seperti sekarang ini berhala-berhala di dalam kehidupan kita tuh hilang semua. Benar juga sih. Sekarang boro-boro mikir beli baju, beli tas, beli sepatu, enggak lah. Kalau kita dalam keadaan biasa-biasa kan kadang-kadang kita nggak perlu juga kita beli. Jadi dalam keadaan begini saya merasakan bahwa Tuhan itu begitu luar biasa mendidik kita, tapi yang penting kita merespon dengan baik dan benar. Itu aja. Iya, betul. Ya, rasanya semua kita ngalamin ya, Bapak Ibu ya. Iya. Bahwa dalam 3 bulan ini setidaknya kita seperti dicerahkan sebenarnya. Iya, betul. Nah, kembali hidup dengan prioritas yang benar, sesuai dengan kebutuhan. Meskipun online juga bisa Bu ya.
Saya nggak pernah online, Adi. Iya. Tuh Iya. bawang sayur ada, kita masak seperlunya. Kalau mau beli gitu. Saya nggak pernah, jarang online, nggak pernah online malah. Kebetulan punya anak juga baik, dia juga apa yang disediakan sama mama dimakan, ya. Iya, betul. Jadi kalau dipikir-pikir selama ini, aduh Tuhan, cukup nggak duit segini? Ternyata lebih. Jadi kita pengeluaran tiap hari seperlunya aja. Iya. Ya, makasih Bu Fi. Ya. Sharingnya. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Masih ingin sharing? Ya, saya juga ini gara-gara corona udah 3 bulan nggak cukuran. Takut kalau kesalahan ada corona. Jadi hemat lah semuanya ya. Nggak perlu beli baju. Ternyata baju juga cukup. Kalau ke mall kan kadang-kadang lihat ini beli, lihat itu beli gitu. Jadi begitu pulang baru tahu ya sampah. Kalau sekarang sendal yang biasa buat keluar masih bisa dipakai, ya udah pakai dulu lah, ngapain beli lagi gitu. Sekarang menjadi semua yang nggak penting itu jadi berpikir gitu. Kalau dulu kan nggak, karena banyak liliatan sih ya, jadi banyak godaan. Kalau sekarang kan di rumah terus ya, paling malah senangnya bebersih. Ya paling belinya ya untuk kebersihan aja, disinfektan, karbo kayak gitu-gitu. Karbo ya nggak perlu beli kalau karbo. Ya. Banyak hikmahnya lah corona, bagus. Saya aja berdua ibadah dengan anak saya sering gontok-gontokan. Dek, mau ibadah jam berapa? Nanti aja sore nih, udah sampai malam masih belum. Jadi itu juga saya membuat sedih juga sih sebetulnya, karena nggak prioritas gitu. Gimana nanti kalau ibadahnya berbeda? Kalau kondisi seperti ini, itu banyak yang mengalami yang lebih, gitu ya, lebih menderita dibanding kita gitu ya. Iya, betul. Ya. Jadi kita bukan mau mengagung-agungkan, saya mah bersyukur, saya mah seperti apa, enggak. Saya mengalami sendiri, beberapa teman saya, orang yang bekerja di mall, kayak SPG, itu sangat mengharapkan mall itu dibuka. Kenapa? Mereka tuh butuh pemasukan. Dan banyak sekali garmen-garmen sekarang itu, banyak yang hampir 3 bulan, 4 bulan, sampai bos saya sendiri, kalau dalam jangka waktu bulan Juni nggak produksi, mereka sudah give up, gitu, angkat tangan. Dan kalau seperti ini, terus-terusan seperti ini, walaupun dalam kondisi seperti ini kita tetap bersyukur, gitu ya. Saya juga dipotong gaji ya sama gitu ya. Tapi dari kondisi seperti ini, ya saya bersyukur. Walaupun saya dipotong, tapi tetap bisa mencukupi. Tapi orang di bawah saya itu lebih parah lagi. Jadi mungkin ya kita konsepnya jangan seolah-olah oke lah bersyukur, tapi kita harus lihat orang-orang sekeliling kita juga gitu. Bukan berarti kita mall bersyukur mall nggak dibuka, saya jadi tidak belanja ke mall, saya tidak jalan-jalan ke mall, saya tidak lihat apa sih barang apa enggak. Tapi mereka yang bekerja di mall, SPG yang di mall itu berharap sekali mall itu dibuka. Iya. Ya, ada dampaknya juga ya. Dampaknya sangat luar biasa. Ya artinya dua sisi ya, kita melihatnya. Iya. Sisi kita dua poin yang berbeda gitu ya. Kita sisi konsumen, nah sisi orang yang mengharapkan kita ini kan terasa sekali, ya. Iya. Ya makanya PSBB dilonggarkan kan tujuannya itu, sektor ekonomi bisa bergerak lagi. Bukan wabah selesai, bukan artinya jadi bebas sebebas-bebasnya, tapi pemerintah ya lihat kalau nggak dilonggarkan makin
parah gitu kan. Ya. Ya, kalau angkatan milenial ini mungkin karena banyak yang udah kerjanya kayak di mall gitu kan, di outlet-outlet. Kalau generasi saya zaman dulu kan jarang ada mall ya. Zaman dulu tuh, paling nonton gitu kan. Jarang lah jalan-jalan. Paling nonton, makan paling. Jadi gimana generasinya kali ya? Kalau untuk generasi seperti saya, karena memang dari dulu juga nggak ada mall, ya sekarang kalau nggak ada mall ya biasa aja. Tapi kalau untuk angkatan milenial mungkin itu masalah gitu. Jadi di usia produktif dia, ya pekerjaannya seperti itu, dampaknya buat dia terasa. Ya itu kembali lagi kan semua Tuhan yang izinkan ya. Ya pasti ada hikmahnya di balik ini. Gitu. Gimana generasi lah. Masih ada lagi Bapak Ibu? Ada? Cukup? Pak Dadang kayak bicara? Oh, di mute. Ya, sekali lagi ya Bapak Ibu, kita yakini ya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, dan kalau Tuhan turut bekerja pasti akan mendatangkan kebaikan. Ya, meskipun melewati kesukaran. Kita akan doa syafaat. Ada beberapa pokok jemaat yang sakit, Ibu Natalia, Pak Koko, Pak Artono, Ibu Li Fong Yung, Ibu Dince, Tante Marta. Tante Marta ini sakit apa ya? Dia udah lansia, Pak. Jadi minta tolong dibantu doa. Banyak sih, Pak, kasusnya banyak. Tolong doakan aja. Bu Wawa masih sakit, Pak, setrukan. Ibu Wawa yang mana ya nih? Yang mana Bu Helna? Ibu Wawa yang mana? Bu Wawa yang mana? Mama, bukan. Bersin atau Maaf, batuk. Aduh, batuk. Itu yang di TKI 3, itu nama Indonesianya apa ya? Saya lupa tuh. Wawa ya, TKI 3. Bu Wawa, saya panggilnya Bu Wawa. Yang masih saudara Helna? Ya, Ibu. Ibu Herawati. Ya, itu. Itu kan anggota GKI Pasir Koja, Ibu Herawati ya? Ya. Iya betul, Ibu Herawati. Itu anggota GKI Pasir Koja. Bukan Wawa. Wawa. Hah? Iya, Ibu Herawati ya. Pak Suryadi, Ibu Yohana masih? Pak Romi? Masih. Masih. Ada lagi tambahan yang sakit? Ada tambahan yang sakit? Tidak ada? Minta tolong Pak Ailim. Ya. Yang ke-1. Yang kedua, jemaat dan simpatisan GKI Pasko agar tetap bersabar dalam masa-masa ini. Bersabar artinya menahan diri untuk berpergian atau terlalu cepat merasa aman. Ya. Minta tolong Pak Dadang. Siapa? Anak-anak kita dalam studi. Ada yang khusus mau didoakan? Anak dalam studi? Anak-anak kita studi atau pekerjaan? Ya. Istri saya katanya, Pak, pekerjaan lagi numpuk. Oke. Para guru berarti ya? Iya.
Dan para guru. Itu Christopher, Pak, tolong didoain juga. Kerjaannya mundur-mundur terus. Christopher itu siapa? Chris Eric. Pacarnya itu. Pacarnya Devina. Christopher supaya ya ini kerjanya gimana gitu, mundur-mundur terus ini. Cuman di PHP-in doang. Nanti tanggal sekian, bulan sekian, tanggal sekian, bulan sekian. Ya. Bu Chandra ya, tolong Bu Chandra. Oh iya Pak. Oke. Itu Chelsea tuh. Apa? Bukan ini kan? Chelsea katanya Pak. Chelsea studi ya. Bukan. Kalau mau dikasih Oke, ada lagi? Oh, anak. Ini anak-anak ya. Anak-anak dalam studi. Nah, situasi menjelang new normal, supaya masyarakat tertib aturan, tidak sembarangan. Bu Helna ya. Apa Pak? Bu Helna. Situasi menjelang new normal, masyarakat tertib aturan, tidak sembarangan. Nomor berapa Pak? Tuh. Nomor 4. 4. Saya mah kalau suruh doa teh ngederek-dek Pak. Kalau bisa yang lain, tolong Pak, ini saya teh lagi batuk berat ini ngadadak. Gitu. Iya, lagi batuk terus nanti keganggu. Ya. Maaf. Ya udah Pak Pastiadi ya, Pastiadi yang nomor 4, yang ini. Situasi menjelang new normal ya. Iya Pak. Oke. Persiapan GKI Pasko untuk ibadah di gereja. Sekaligus katanya. Pak Simon minta tolong. Siap, Pak. Oke. Tim medis yang bekerja keras dalam menangani korban COVID, saya terakhir sekaligus menutup. Baik, kita mulai ya. Dari Pak Elim, silakan. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang telah kami lakukan sepanjang pagi, siang, hingga larut malam ini ya Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami tabur ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini jadi menjadi kekuatan bagi kami semua. Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami akan mendoakan kepada yang sakit ya Tuhan. Yang terutama Ibu Natalia yang saat ini di dalam kemoterapi ya Tuhan. Tuhan yang boleh menyertai Ibu Natalia, Tuhan yang memberkati, begitu pula berikan kekuatan kepada suami, begitu juga anak-anaknya Tuhan, yang selalu mendampinginya di dalam kesakitannya, Tuhan yang boleh mengurapi, pula untuk obat-obatan yang masuk ke dalam tubuhnya Tuhan, Engkau yang boleh menyertainya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Ibu Dince ya Tuhan, yang sakit kanker ya Tuhan, Tuhan urapi, Tuhan jamah sakit penyakitnya, Tuhan berikan kekuatan dalam menjalankan pengobatannya Tuhan, berkati keluarga yang selalu mendampingi beliau ya Tuhan. Tuhan kami pun berdoa untuk Pong Yung ya Tuhan, mama dari Bu Novi, begitu pula untuk Bu Marta dan Bu Yohana, ibu dari Bu Mariana ya Tuhan, Tuhan yang boleh menyertai dan memberkati, berikan dia pemulihan, agar setiap sakit penyakit yang dia derita, Engkau boleh jamah, Engkau boleh sembuhkan, seperti sedia kala.
Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Pak Hartono ya Tuhan. Biarlah Tuhan pula yang boleh memberkati, menyertai, memulihkan dia ya Tuhan seperti sedia kala. Kami berdoa untuk Pak Koko dan Pak Suryadi ya Tuhan, yang masih di dalam perawatan untuk cuci darah ya Tuhan. Setiap seminggu 2 kali, kiranya Tuhan yang boleh menyertai, memberkati istri, anak-anaknya, yang selalu mendampingi di dalam rawat jalannya Tuhan. Kau berkati pula di saat cuci darahnya, Engkau kuatkan kepada Pak Koko dan Pak Suryadi, agar dia bisa melewati dan menjalankan semuanya ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, semuanya ini sia-sia. Tuhan, kami berdoa untuk setiap yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Engkau boleh mengurapi dan menyertai di dalam sakit penyakitnya, kesembuhan, agar dia boleh beraktivitas kembali seperti semula. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, pada malam hari ini kami bersatu hati berdoa atas semua yang telah Engkau berikan. Biarlah di masa PSBB yang dilonggarkan ini, kami semua boleh memikirkan untuk melakukan yang terbaik. Biarlah anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, untuk tidak bepergian ke tempat yang tidak diperlukan. Kami mengerti dan kami dapat melakukannya, sehingga kami dapat terhindar dari terpapar virus COVID-19 ini. Pimpin kami, Bapa, jagai kami. Biarlah Engkau juga memberikan Roh Budi Akal Hikmat, supaya kami pun dapat mengerti, dapat mengambil mana berita yang benar. Kami dapat melakukan yang terbaik untuk diri kami, keluarga kami, tetangga kami, dan terlebih untuk negara kami. Bapa, sertai kami di dalam kami menjalani hari-hari ini. Pimpin kami, berikan yang terbaik untuk kami. Sambut dan dengar doa kami, Bapa, karena doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada malam hari ini Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih Kau memberi kesempatan kepada kami untuk berdoa, khususnya ya Bapa untuk anak-anak kami dalam studinya yang sekarang mereka menjalani harus lewat online ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, walaupun lewat online mereka bisa belajar dengan sebaik mungkin. Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami mohon, biarlah anak-anak kami yang sekarang sudah waktunya mulai kenaikan kelas ya Tuhan, apapun hasilnya biarlah Engkau memberi yang terbaik kepada mereka. Kami berdoa juga untuk Chelsea ya Tuhan, untuk kenaikan kelas, biarlah Engkau memberi yang baik ya Tuhan, nilai yang baik sehingga bisa memberi semangat untuk lebih belajar lagi, lebih baik lagi ya Tuhan kepada Chelsea. Kami juga berdoa untuk para guru ya Tuhan, terutama Bulian Ing yang sekarang karena sudah mau kenaikan kelas, pasti pekerjaannya makin menumpuk ya Tuhan untuk menyelesaikannya. Dan Kau beri kekuatan, kesabaran ya Tuhan, semangat, sehingga bisa menyelesaikan semua tugasnya dengan baik Tuhan. Hanya kepadamu kami mohon, kami berdoa juga untuk Christopher ya Tuhan, mengenai pekerjaannya Tuhan, di mana dia membutuhkan sekali. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan, beri kesabaran Christopher, sehingga menunggu keputusan dengan pasti ya Tuhan. Hanya Engkau yang akan memberi yang terbaik kepada Christopher. Bapa di surga, berkatilah semuanya ya Tuhan ini yang kami
mohonkan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Oke. Bapa kami dalam surga, kami bersama-sama berhimpun menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Pada saat ini kami ingin mendoakan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang akan memasuki kehidupan yang baru. Sebenarnya PSBB itu masih berjalan, tetapi dengan cara-cara yang baru. Biarlah seluruh masyarakat mulai menyadari bahwa new normal ini adalah merupakan sesuatu jalan keluar dari sebelumnya untuk memulai aktivitas, tetapi tetap harus patuh kepada aturan yang sudah digariskan oleh pemerintah, supaya kami boleh menaatinya, dan kami berdoa juga bagi seluruh masyarakat boleh mempunyai kesadaran tinggi, supaya saling menjaga diri sendiri tidak terkena, dan orang lain pun tidak kena oleh karena berhadapan dengan kita. Itulah gunanya masker, untuk penghalang saling membantu, saling menyelamatkan diri, supaya kita terluput dari COVID-19 ini. Bapa di surga, teringat kami bagi mereka yang dalam keadaan sakit dan mereka terkena COVID-19. Biarlah Tuhan akan melawat mereka satu persatu, mengasihi mereka sebagai Tuhan mengasihi kami. Kasihanilah keluarganya, kasihanilah mereka semua ya Tuhan. Biarkan dalam menghadapi new normal ini, boleh makin sedikit yang tertular oleh virus corona. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa yang tak sempurna ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kasih, segala kebaikan Tuhan yang boleh kami jalankan di dalam kehidupan ini Tuhan. Di dalam segala protokol kehidupan yang harus kami taati, kami jalankan Tuhan. Dan pada umumnya Tuhan, kami biarlah ditaat lagi di dalam kehidupan ini Tuhan. Bisa menjaga diri. Kami mau berdoa secara khusus untuk persiapan ibadah di Gereja Pasir Koja Tuhan. Biarlah segala persiapan nanti Tuhan, baik dari pendeta, majelis, jemaat maupun yang terlibat di dalamnya Tuhan, biarlah kami bisa mengikuti segala protokol-protokol sehingga semuanya itu dapat menjadikan kebaikan di dalam ibadah kami nanti Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kerinduan kami untuk ibadah Tuhan tidak menjadikan yang tidak baik Tuhan, tapi menjadikan suatu kerinduan yang baik untuk bisa bertemu dan saling menyapa Tuhan. Biarlah Engkau yang akan tolong nanti Tuhan saat yang pembukaan ibadah nanti di Pasir Koja Tuhan. Dan secara umumnya juga di Kota Bandung maupun di yang lainnya. Engkau berkati Tuhan, sehingga kami selaku jemaat Tuhan bisa mengikutinya dengan baik protokol-protokol yang akan dijalankan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala persiapan dari semuanya ini hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang beracara, Engkau sendiri yang berkehendak di dalam. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga teringat untuk
para dokter, para perawat, orang-orang yang sedang berjuang untuk menangani para korban COVID. Kami sadar betapa mereka begitu rentan, betapa berisiko mereka di dalam mereka menjalani tugas mereka. Kami mohon Tuhan, berikan mereka kesabaran, kekuatan, dan tentunya juga imunitas tubuh yang baik, supaya di dalam mereka menjalani tugas-tugasnya, mereka boleh tetap kuat, mereka tidak tertular, dan mereka boleh bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi situasi ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai mereka sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan, untuk menyembuhkan setiap orang yang terjangkit. Kami sadar ya Bapak, biarlah situasi ini yang belum kembali pulih, di mana korban masih terus bertambah. Biarlah semua tidak berlarut-larut, dan tentunya semua ini dibutuhkan kerjasama yang baik dari pemerintah, begitu juga dari masyarakat yang ada. Ya Tuhan, berkati setiap rumah sakit, setiap dokter, setiap orang yang menanganinya. Biar dengan hikmat, dengan bijaksana, mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka boleh bekerja dengan baik untuk penanganan situasi ini. Ya Tuhan, kami syukur untuk doa malam hari ini. Dan biarlah kami serahkan hidup kami semua dalam tangan Tuhan. Keluarga kami, pekerjaan kami, semua hal yang kami lakukan dari hari ke hari. Kami mau semuanya serahkan hanya di dalam campur tangan dan kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mengakhiri doa malam ini. Kami juga akan beristirahat. Tuhan juga berkati sehingga kami boleh beristirahat dengan baik dan besok kami boleh kembali menjalani aktivitas kami juga dengan baik. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Wah, itu siapa tuh?